Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, bukan sekadar destinasi favorit bagi para pendaki. Gunung ini menyimpan sejarah panjang, legenda mistis, dan ritual-ritual kuno yang masih dilakukan hingga kini. Salah satu momen paling sakral adalah Malam Satu Suro, malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa yang diyakini sebagai saat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Pada malam ini, banyak orang datang ke Gunung Lawu bukan hanya untuk mendaki, tetapi juga untuk melakukan tirakat, semedi, dan ritual khusus. Para spiritualis, pertapa, dan peziarah akan naik ke puncak untuk mencari petunjuk gaib atau kekuatan spiritual. Di tengah kabut tebal dan udara dingin yang menggigit, suara doa dan mantra terdengar samar, menyatu dengan desir angin. Namun, tidak semua ritual di Malam Satu Suro terbuka untuk umum. Ada beberapa yang dilakukan secara rahasia, tersembunyi di balik lebatnya hutan Lawu. Ritual-ritual ini dikabarkan melibatkan pemanggilan arwah leluhur, komunikasi dengan makhluk gaib, hingga perjanjian dengan kekuatan tak kasat mata. Konon, siapapun yang tanpa izin menyaksikan ritual ini, akan mengalami gangguan gaib, hilang secara misterius, atau bahkan kembali dalam keadaan yang berbeda. Banyak pendaki yang tidak percaya dengan kisah-kisah ini. Namun, bagi masyarakat sekitar, Gunung Lawu bukan sekadar gunung, melainkan gerbang ke dunia lain yang harus dihormati. Dan bagi mereka yang nekat naik saat Malam Satu Suro, satu hal yang selalu diingatkan, jangan pernah sembarangan berbicara, jangan mengganggu, dan yang paling penting, jangan melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat. Kabut tebal menyelimuti jalur Cemoro Sewu. Malam itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Di tengah gelapnya Malam Satu Suro, 5 orang pendaki melangkah perlahan di jalur menanjak, hanya ditemani cahaya senter yang berkelip di antara pepohonan tinggi. Raka, 22 tahun, pemimpin rombongan, melangkah di depan dengan percaya diri. Ia sudah sering mendaki Gunung Lawu, tetapi ini pertama kalinya ia melakukannya di Malam Satu Suro. Di belakangnya, Damar, 21 tahun, si paling rasional dalam kelompok, terus mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Gue tetap nggak ngerti, kenapa harus naik di malam ini? Bukannya udah banyak cerita serem soal Lawu Pas Satu Suro? Tanyanya, setengah berbisik. Gilang, 22 tahun, si pelawak, hanya terkekeh. Justru itu tantangannya. Kita bakal jadi pendaki yang punya pengalaman mistis buat diceritain ke anak cucu, ujarnya sambil mengabadikan perjalanan dengan kameranya. Di belakangnya, Alia, 21 tahun, si pemberani, terlihat lebih serius. Ia percaya pada hal-hal mistis, dan entah kenapa, sejak awal perjalanan ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Aku nggak tahu, tapi sejak tadi bulu kuduku berdiri terus, katanya pelan. Sementara itu, Nina, 20 tahun, yang paling penakut, berjalan dengan cemas. Ia sebenarnya tidak ingin ikut mendaki malam ini, tetapi karena bujukan teman-temannya, ia akhirnya setuju. Kalau ada yang aneh, kita turun aja ya, pintanya dengan suara gemetar. Raka tersenyum menenangkan. Santai, kita nggak akan ngelakuin hal aneh. Cuma mendaki aja, katanya. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, semakin naik, suasana semakin mencekam. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada angin yang berdesir. Seolah-olah mereka sedang memasuki tempat yang berbeda, tempat yang tidak ingin diganggu. Di pos pertama, mereka berhenti untuk istirahat. Gilang membuka kameranya dan mulai merekam. Oke, guys. Ini adalah ekspedisi Malam Satu Suro kita di Gunung Lawu. Katanya, kalau beruntung, kita bisa lihat yang aneh-aneh di sini, katanya dengan nada bercanda. Namun, saat ia memutar ulang rekaman, sesuatu membuatnya merinding. Di belakang mereka, ada siluet hitam tinggi yang sekilas terlihat berdiri di antara pepohonan. Guys, tadi di belakang kita ada orang, ya? Tanyanya pelan. Semua terdiam. Tidak ada yang merasa melihat siapapun di belakang mereka. Tetapi di layar kamera, sosok itu jelas terlihat. Alia menelan ludah. Kita baru mulai, dan ini udah terjadi,
Raka mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan pohon, katanya, meskipun suaranya terdengar sedikit ragu. Namun, tidak ada yang bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimuti mereka. Dan itu baru awal dari perjalanan panjang mereka di malam satu suro. Suasana di pos pertama semakin sunyi. Siluet hitam yang terekam di kamera Gilang membuat semuanya diam dalam ketegangan. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa detik, hanya suara napas mereka yang terdengar di antara dinginnya malam. Nina menggenggam lengan Alia erat. "Kita turun aja, ya?" bisiknya dengan nada gemetar. Damar menarik napas panjang. "Bisa aja itu cuma efek cahaya atau bayangan pohon," katanya, meskipun dari sorot matanya, terlihat jelas ia pun mulai ragu. Raka, sebagai pemimpin, berusaha mengendalikan situasi. "Kita nggak boleh panik. Kalau emang ada sesuatu, kita tetap jalan santai dan gak usah pikir aneh-aneh," ujarnya, mencoba memberi semangat. Alia menatap ke arah hutan. Instingnya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Sejak awal mendaki, perasaan tidak nyaman sudah mengikutinya. Seolah mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, karena tidak ingin memperburuk suasana, ia hanya mengangguk dan berkata, "Ayo jalan. Jangan terlalu lama berhenti di sini." Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2, melewati jalur setapak yang semakin sempit dengan pepohonan tinggi di sekeliling mereka. Kabut mulai turun perlahan, menutupi jalan dengan selimut putih tipis. Gilang, yang sebelumnya antusias merekam, kini lebih sering melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Namun, ia tetap tidak bisa menghilangkan gambaran sosok hitam tinggi di layar kameranya. Saat melewati tikungan kecil, Nina tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Ada apa lagi?" tanya Damar. Nina mengangkat jari, menunjuk ke tanah. Di jalur yang seharusnya bersih, ada jejak kaki besar yang tidak menyerupai manusia. Alia membungkuk untuk melihat lebih jelas. Ini bukan jejak sepatu pendaki. Bentuknya aneh, terlalu besar dan dalam, seperti kaki seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Raka mencoba berpikir rasional. Mungkin ada pendaki lain yang lewat sebelum kita. Tapi Damar menggeleng. Kalau jejak ini baru, kenapa nggak ada jejak lain di sekitar sini? Dan kenapa cuma satu arah? Semua terdiam. Jejak kaki itu hanya mengarah ke depan, tapi tidak ada jejak kembali. Hening. Nina mulai menangis pelan. "Aku nggak mau lanjut. Kita turun aja, please." Raka menghela napas. Ia tahu mereka harus tetap tenang, tapi perasaan ganjil mulai menyelimutinya juga. "Kita istirahat sebentar di pos 2. Setelah itu, kita putuskan lanjut atau turun." Mereka akhirnya mempercepat langkah. Namun, semakin mereka berjalan, kabut semakin tebal. Udara semakin dingin, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Lalu, sesuatu terjadi. Saat mendekati pos 2, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam kabut. Tap, tap, tap. Langkah itu terdengar tidak jauh dari mereka. Alia menajamkan pendengarannya. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Semua mengangguk. Mereka berhenti, menunggu suara itu muncul lagi. Tap, tap, tap. Langkah itu semakin mendekat. Tapi anehnya, tidak ada satupun bayangan atau sosok yang terlihat di antara kabut. Damar meraih tangan Raka. "Gue nggak suka ini, Rak. Ayo balik." Namun, sebelum mereka sempat melangkah mundur, sebuah suara pelan terdengar dari dalam kabut. "Kalian melihat?" Suara itu seperti bisikan, tapi terdengar di telinga semua orang. Nina langsung menutup telinganya. "Tolong, aku nggak mau di sini." Gilang menyalakan kameranya lagi, tapi tiba-tiba baterainya habis. "Sial." Baru dicas sebelum naik, gerutunya panik. Raka akhirnya mengambil keputusan. Lari ke pos 2. Sekarang,
Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari melewati jalur sempit, mencoba keluar dari kepungan kabut. Nafas mereka tersengal-sengal, dada mereka terasa berat. Namun, saat mereka hampir mencapai pos 2, Nina tersandung dan jatuh. "Aduh!" jeritnya. Alia langsung membantu Nina berdiri. Tapi saat itu, Nina membeku. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti mayat. "Kenapa?" tanya Alia panik. Nina hanya menunjuk ke belakang mereka. Semua menoleh. Di antara kabut, berdiri sesosok bayangan hitam besar. Matanya merah menyala. Makhluk itu tidak bergerak, hanya dia memandang mereka. Raka menggertakkan gigi. "Jangan lihat matanya. Lari sekarang." Tanpa menunggu lebih lama, mereka semua berlari menuju pos 2, berharap bisa selamat dari sesuatu yang baru saja mereka saksikan. Setibanya di pos 2, mereka semua terduduk, napas terengah-engah. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkata-kata. Nina masih menangis. Alia berusaha menenangkannya, tapi tangannya sendiri gemetar. Gilang mencoba menghidupkan kameranya lagi. Kali ini berhasil. Tetapi saat ia memeriksa rekaman terakhir, layarnya kosong. Hanya suara desiran angin yang terdengar. Damar menatap Raka. "Gue serius, Rak. Kita harus turun sekarang." Namun, sebelum Raka sempat menjawab, terdengar sesuatu dari dalam hutan di belakang mereka. Suara gamelan. Suara itu pelan, seperti berasal dari kejauhan. Tapi semakin lama, semakin jelas. Alia menelan ludah. "Itu?" Nina menutup telinganya lagi. "Gak mau, gak mau, gak mau." Damar bangkit, menyalakan senter ke arah hutan. Tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kabut tebal. Namun, suara gamelan itu terus terdengar. Raka akhirnya bicara, suaranya terdengar tegang. "Gue rasa, kita baru saja melihat sesuatu yang gak seharusnya kita lihat." Mereka semua saling pandang. Perasaan takut semakin kuat. Mereka belum tahu bahwa mereka baru saja masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan malam itu masih panjang. Suara gamelan itu semakin jelas. Seakan berasal dari dalam hutan, mengalun pelan tapi semakin lama semakin mendekat. Semua diam. Tidak ada yang berani bergerak. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Instingnya mengatakan ini bukan suara biasa. Damar mencoba berpikir logis. Mungkin ada kelompok lain yang lagi ritual di sekitar sini? Raka menggeleng, di malam satu suro, pendaki biasa dilarang naik, cuma mereka yang punya izin khusus yang boleh mendaki untuk ritual. Tapi kenapa kita nggak lihat orang lain dari tadi? Gilang mencoba menenangkan diri, mungkin juga suara dari bawah gunung, terus ke bawah angin ke sini. Tapi saat itu juga, suara gamelan terhenti tiba-tiba. Seperti seseorang yang menekan tombol stop pada pemutar musik. Sunyi. Tidak ada suara apapun selain detak jantung mereka yang berdebar kencang. Lalu, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hihihihi. Nina langsung berteriak. Ia menutup telinganya dan menangis ketakutan. Raka segera menarik tangan Nina, "Kita nggak bisa diam di sini. Kita lanjut jalan ke pos berikutnya, jangan banyak berhenti." Alia menoleh ke belakang, ke arah hutan yang kini dipenuhi kabut tebal. "Tunggu, kita yakin mau terus naik?" Damar mengangguk cepat, "Turun pun gak menjamin kita selamat. Kalau ada sesuatu yang ikutin kita, mending kita tetap di jalur dan jangan panik." Mereka semua setuju. Dengan langkah cepat, mereka meninggalkan pos 2 dan mendaki menuju pos 3, berharap bisa menjauh dari keanehan yang baru saja mereka alami. Sepanjang perjalanan, suasana semakin aneh. Angin yang tadi sejuk kini terasa dingin menusuk tulang. Pohon-pohon di sepanjang jalur terasa lebih tinggi dan rapat, seakan menutup jalan. Suara binatang malam menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Gilang yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti.
Tunggu, ada yang aneh. Semua menoleh ke arahnya. Gilang menunjuk ke jalur tanah di depan mereka. Di sana, terlihat jejak kaki manusia yang mengarah ke atas gunung. Tapi jejaknya basah. Seolah seseorang yang baru saja keluar dari dalam air. Alia menelan ludah. Ini nggak masuk akal. Kita di atas gunung, nggak ada sumber air di sini. Nina mulai gemetar lagi. Kita harus balik, aku nggak mau lanjut, isaknya. Raka berusaha tetap rasional. Damar, lo punya teori buat ini? Damar menatap jejak itu lama, lalu berbisik, gak ada penjelasan logis buat ini. Hening. Lalu, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Tap, tap, tap. Mereka semua menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi suara langkah itu tetap ada. Lebih dekat. Lebih cepat. Tap. 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 Sial. Lari. Teriak Raka. Mereka semua berlari secepat mungkin, mendaki jalur yang semakin menanjak. Napas tersengal, dada sesak, tapi tidak ada yang berani berhenti. Nina berulang kali tersandung, tapi Alia terus menarik tangannya. Gilang menggenggam kameranya erat meski tangannya basah oleh keringat dingin. Saat mereka hampir mencapai pos 3, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Mereka pun berhenti, saling pandang dengan napas memburu. Sunyi. Hanya terdengar desiran angin dan suara daun yang bergesekan. Apakah kita sudah aman? Bisik Nina. Namun, tepat saat itu juga, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih dekat. Pos 3 akhirnya terlihat. Mereka segera berlari ke sana dan langsung terduduk kelelahan. Namun, ada yang janggal. Biasanya, di setiap pos ada papan petunjuk dan tanda-tanda yang menunjukkan jalur pendakian. Tapi di pos 3 ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada papan. Tidak ada jejak pendaki lain. Bahkan, jalur setapak yang seharusnya melanjutkan pendakian menghilang begitu saja. Ini, kita di mana? Suara Gilang gemetar. Raka menyalakan senternya dan menyisir area sekitar. Tidak ada jalur lain, tidak ada tenda pendaki lain. Seolah-olah mereka telah keluar dari jalur pendakian Gunung Lawu. Alia merinding. Gue takut kita udah masuk ke tempat yang bukan dunia kita. Nina mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Damar mencoba menenangkan Nina, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Gilang mencoba mengecek GPS di ponselnya. Namun, tidak ada sinyal. Bahkan, peta offline yang sudah diunduh sebelumnya tidak bisa dibuka. Gue nggak ngerti ini gimana bisa terjadi, bisik Gilang. Raka mengumpulkan keberanian dan berkata, kita nggak boleh panik. Kita cari jalur lain, pasti ada jalan keluar dari sini. Namun, saat mereka bersiap untuk berjalan lagi, terdengar suara langkah kaki mendekat. Kali ini, bukan hanya 1 atau 2 langkah, tapi banyak. Seperti puluhan orang yang berjalan ke arah mereka dari dalam kabut. Lalu, dari kejauhan, samar-samar mereka melihat sesuatu. Barisan orang berjubah putih, berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Di antara mereka, ada seseorang yang membawa obor. Dan saat obor itu diangkat ke atas, mereka melihat wajah-wajah yang pucat dengan mata kosong. Ritual telah dimulai. Langkah kaki itu semakin dekat. Raka, Alia, Damar, Gilang, dan Nina berdiri membeku, tak mampu bergerak. Di hadapan mereka, barisan orang berjubah putih berjalan pelan, kepala tertunduk, wajah pucat pasi. Mereka tidak seperti manusia biasa. Gilang menekan tombol rekam pada kameranya. Tangannya gemetar, tapi ia tahu, apapun yang terjadi, mereka harus punya bukti bahwa ini bukan sekadar imajinasi. Salah satu sosok di barisan itu mengangkat obor tinggi-tinggi.
Cahayanya memperjelas wajah-wajah yang menyeramkan. Mata kosong, kulit pucat, bibir membiru. Seakan mereka bukan lagi makhluk hidup. Alia mundur selangkah. Mereka bukan orang biasa. Nina mulai menangis. Kita harus pergi. Kita harus pergi sekarang. Raka berusaha tetap tenang, meski detak jantungnya berpacu cepat. Jangan panik. Jangan buat suara. Damar mengangguk, meskipun wajahnya tegang. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Salah satu sosok berjubah tiba-tiba berhenti dan menoleh. Langkah barisan itu ikut terhenti. Hening. Mereka tahu ada yang mengawasi. Lalu sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suaranya parau, seperti berasal dari dalam sumur tua. Mata mereka melebar. Sosok berjubah itu bisa melihat mereka. Tanpa berpikir panjang, Raka berteriak, "Lari!" Mereka semua langsung berlari ke arah yang berlawanan. Jalan setapak sudah tidak ada, tapi mereka harus terus bergerak. Nina menangis sambil berlari. Kita nggak bisa kabur dari mereka. Mereka bukan manusia. Alia menggenggam tangannya erat. Jangan lihat ke belakang. Tetap lari. Suara langkah kaki semakin cepat. Tidak hanya satu, tapi puluhan. Gilang tetap menggenggam kameranya erat, meski tubuhnya sudah kelelahan. Raka menoleh sedikit ke belakang. Mereka mengejar. Mereka tidak berlari, tapi melayang dengan cepat. Wajah mereka tetap kosong, tapi tatapannya menusuk hingga ke tulang. Tep! Nina tersandung. Nina! Alia berhenti dan mencoba menariknya bangun. Tapi saat itu juga, tangan Nina ditarik oleh salah satu sosok berjubah. Jangan! Lepaskan aku. Nina menjerit sekuat tenaga. Raka dan Gilang segera menarik tubuh Nina dengan sekuat tenaga. Alia meraih ranting besar di tanah dan menghantam tangan makhluk itu. Tapi, tangannya menembus tubuh sosok itu. Seolah sosok itu bukan makhluk nyata. Damar mengeluarkan pisau lipatnya dan dengan nekat mencoba menusuk makhluk itu. Namun, pisau itu melayang menembus tubuhnya. Seolah yang mereka lawan hanyalah bayangan. Sial! Kita nggak bisa menyentuh mereka, teriak Damar panik. Sosok berjubah itu tersenyum. Tapi kami bisa menyentuh kalian. Seketika, Nina merasakan tubuhnya semakin lemas. Matanya mulai kosong, seperti kehilangan kesadarannya. Jangan biarkan dia membawa Nina, teriak Raka. Mereka menarik tubuh Nina sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara lonceng kecil berbunyi. Kling kling kling. Sosok berjubah itu berhenti. Matanya mendadak melebar, lalu mereka berbalik dan menghilang ke dalam kabut. Semua terdiam. Hanya tersisa suara napas mereka yang tersengal. Nina masih pingsan. Alia menepuk pipinya pelan. Nina! Bangun! Setelah beberapa detik, Nina akhirnya tersadar. Matanya berkaca-kaca. Aku hampir di bawah mereka, suaranya gemetar. Damar menelan ludah. Siapa yang membunyikan lonceng itu? Mereka semua saling berpandangan. Lonceng itu berbunyi di saat yang tepat. Apakah ada seseorang yang membantu mereka? Atau, apakah itu pertanda lain? Setelah memastikan Nina bisa berjalan, mereka segera melanjutkan perjalanan. Mereka belum tahu arah, tapi tetap mengikuti naluri Raka. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada seorang kakek tua berdiri di depan sebuah batu besar. Kakek itu memakai pakaian serba hitam, wajahnya penuh kerutan, dan matanya tajam seperti elang. Di tangannya, ada lonceng kecil yang tadi berbunyi. Kakek itu menatap mereka dalam-dalam. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Kami tersesat,
Jawab Raka dengan suara bergetar. Kakek itu menghela napas panjang. Kalian melewati batas dunia manusia. Jika aku tidak menghentikan mereka, salah satu dari kalian pasti sudah dibawa. Mereka semua terdiam. Nina menggigil ketakutan. Apa mereka itu? Kakek itu menatap ke arah kabut di belakang mereka. Mereka adalah arwah yang tidak pernah bisa turun dari Gunung Lawu. Alia menatap kakek itu tajam. Apa hubungannya dengan ritual malam satu suro? Kakek itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Malam satu suro adalah malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia arwah menjadi sangat tipis. Di malam itu, mereka yang telah lama terkunci di dalam Gunung Lawu akan mencari tubuh baru untuk menggantikan mereka. Hening. Damar merasa tenggorokannya kering. Jadi, kalau ada yang dibawa mereka, orang itu nggak akan bisa kembali? Kakek itu mengangguk pelan. Mereka akan tetap di Gunung Lawu selamanya. Sama seperti yang sudah terjadi pada banyak orang sebelumnya. Nina menutup wajahnya. Nyaris saja ia menjadi salah satu dari mereka. Gilang akhirnya angkat bicara. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari sini? Kakek itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan. Kalian harus mengikuti jalanku. Tapi ada satu syarat. Mereka semua menahan napas. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh menoleh ke belakang. Mereka semua berdiri mematung, mencoba mencerna kata-kata sang kakek. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh menoleh ke belakang. Nina menggenggam tangan Alia erat. Kenapa kita nggak boleh menoleh, Kek? Kakek itu tidak langsung menjawab. Wajahnya tetap dingin dan matanya menatap jauh ke dalam kabut. Jika kalian menoleh, mereka akan tahu bahwa kalian sadar akan keberadaan mereka. Dan itu akan membuat mereka semakin kuat. Damar menelan ludah. Lalu, bagaimana kalau kita merasa sesuatu di belakang kita? Kakek itu hanya menjawab singkat. Tetap berjalan. Jangan pedulikan apapun yang kalian dengar atau rasakan. Raka menarik napas dalam. Baik, Kek. Kami akan mengikuti petunjukmu. Kakek itu mulai berjalan, dan mereka berlima mengikuti di belakangnya. Langkah demi langkah mereka lalui, dan suasana semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Hanya suara langkah kaki mereka di atas tanah lembab. Tiba-tiba, Kak Raka. Sebuah suara lirih terdengar dari belakang. Suara perempuan. Suara yang mereka kenal baik. Itu suara Alia. Padahal, Alia ada di barisan depan bersama Nina. Langkah Alia langsung terhenti. Matanya melebar. Tadi itu suara aku? Nina merinding. Kak, kita harus terus jalan. Alia mengangguk. Tapi detak jantungnya semakin kencang. Suara itu terdengar lagi. Raka, tolong aku. Kali ini, suara itu terdengar seperti suara Nina. Tapi Nina ada di samping Alia. Wajah Nina langsung pucat. Kak, itu bukan aku. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tapi mereka tidak boleh menoleh. Langkah kaki mereka semakin cepat. Namun suara-suara itu semakin banyak. Kini, suara Gilang terdengar. Hei, teman-teman. Aku ketinggalan. Jangan tinggalin aku. Padahal, Gilang sedang berjalan tepat di samping mereka. Gilang mencengkeram kameranya erat. Sial, mereka sedang bermain dengan pikiran kita. Raka menatap lurus ke depan. Jangan dengarkan. Terus berjalan. Tiba-tiba, sesuatu mencolek pundak Nina. Nina langsung bergetar ketakutan. Tap. 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 Langkah kaki lain mulai terdengar. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Dan jumlahnya semakin banyak. Jangan menoleh.
Suara kakek itu terdengar lebih tegas. Mereka merasakan sesuatu berjalan di belakang mereka. Tapi mereka harus tetap maju. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Sebuah suara berat berbisik di telinga Damar. Damar memejamkan mata kuat-kuat. Jangan dengarkan, jangan dengarkan. Tapi suara itu semakin dekat. Dan sesuatu mulai menarik tas Nina. Nina hampir berteriak, tapi Alia langsung menutup mulutnya. Jangan teriak. Jangan berhenti jalan. Nina mengangguk lemah. Air matanya mengalir. Suara-suara di belakang mereka semakin banyak. Sekarang, suara langkah itu tidak hanya mengikuti. Mereka berlari. Seolah sesuatu sedang mengejar mereka dari belakang. Nina mulai menangis lebih keras. Dan tiba-tiba, Nina, lihat aku. Sebuah suara laki-laki terdengar dari belakang. Suara ayahnya. Nina langsung berhenti. Matanya melebar. Air matanya mengalir deras. Ayahnya sudah meninggal sejak Nina kecil. Kenapa suaranya bisa ada di sini? Raka langsung menarik tangan Nina. Jangan dengarkan. Nina menggigit bibirnya. Tapi hatinya berontak. Ia ingin menoleh. Ia ingin melihat ayahnya. Tapi di saat itu juga, kakek itu berhenti. Dan mereka semua terkejut melihat sebuah gerbang batu besar di hadapan mereka. Kita sudah sampai. Gerbang batu itu terlihat sangat tua. Ditumbuhi lumut, dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Kakek itu berbalik menghadap mereka. Dengarkan aku baik-baik. Begitu kalian melewati gerbang ini, kalian akan kembali ke dunia manusia. Mereka semua terdiam. Alia menggenggam tangan Nina erat. Teruskan, Kek. Kakek itu menatap mereka satu persatu. Tapi ini kesempatan terakhir. Jika ada di antara kalian yang masih ingin menoleh ke belakang, lakukan sekarang. Mereka semua saling berpandangan. Hening. Tapi tidak ada yang bergerak. Baik. Kakek itu kemudian berjalan lebih dulu melewati gerbang. Satu persatu, mereka mulai melangkah. Raka masuk pertama. Disusul Gilang. Lalu Damar. Alia dan Nina saling bergandengan, lalu masuk bersama. Saat kaki terakhir mereka melewati gerbang. Dor! Gerbang itu tiba-tiba runtuh. Seolah baru saja ditelan oleh Gunung Lawu. Mereka semua terdiam. Dan ketika mereka menoleh, Gunung Lawu tampak sunyi seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang mereka sadari. Kakek itu sudah tidak ada hening. Angin di sekitar mereka terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kakek itu hilang. Tidak ada jejak langkah, tidak ada suara, seolah dia tidak pernah ada. Kemana kakek tadi? Suara Nina bergetar. Mereka semua menatap sekeliling, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Gilang mengangkat kameranya, mencoba melihat apakah ia sempat merekam sosok kakek itu. Namun, anehnya dalam rekaman, kakek itu tidak pernah ada. Yang terlihat hanyalah mereka berlima berbicara sendiri di tengah kabut. Damar menatap layar kamera dengan wajah tegang. Gilang, jangan bercanda. Gue nggak bercanda, Dam. Suara Gilang terdengar serius. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Namun sebelum mereka bisa berkata lebih jauh, suara angin berdesir kencang. Lalu terdengar suara lirih dari belakang mereka. Suara yang dalam, tua, dan penuh peringatan. Jangan pernah kembali. Mereka semua membeku. Itu suara kakek tadi. Tapi tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Yang ada hanya hutan Gunung Lawu yang berkabut tebal. Raka mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Oke, kita harus segera turun. Semua setuju. Mereka mulai berjalan, menuruni jalur yang kini tampak lebih terang dibanding sebelumnya.
Anehnya, perjalanan turun terasa jauh lebih singkat dibanding saat mereka naik. Seakan Gunung Lawu sendiri ingin mereka pergi dengan cepat. Saat akhirnya mereka sampai di base camp Cemoro Sewu, seorang bapak penjaga warung menatap mereka dengan dahi berkerut. "Kalian dari atas?" tanyanya. Raka mengangguk. "Iya, Pak." Bapak itu menatap mereka satu persatu. Wajahnya tampak aneh, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. "Tadi kalian berlima, kan?" Mereka semua terdiam. Alia mengerutkan kening. "Iya, Pak." "Berlima?" Bapak itu menggeleng pelan. "Gak, barusan saya lihat kalian turun berenam." Darah mereka langsung berdesir. Nina langsung memeluk Alia erat. "Jangan bercanda, Pak." Tapi ekspresi bapak itu tetap serius. Dia benar-benar melihat sosok keenam bersama mereka. Mereka langsung saling pandang. Damar menelan ludah. "Ayo kita pulang sekarang." Tanpa berpikir panjang, mereka langsung pergi meninggalkan base camp. Namun ada satu hal yang mereka tidak sadari. Di rekaman video Gilang yang terakhir, tepat di belakang mereka berlima, ada satu sosok pria tua yang berjalan mengikuti. Wajahnya samar. Dan matanya kosong. Mobil yang mereka tumpangi melaju cepat menembus jalan berliku di kaki Gunung Lawu. Tidak ada yang berbicara. Semua masih terngiang dengan ucapan bapak penjaga warung tadi. "Tadi kalian berlima, kan?" "Gak, barusan saya lihat kalian turun berenam." Nina duduk paling pojok dengan wajah pucat, tangannya masih gemetar. Gilang sesekali melihat ke kamera yang tergantung di lehernya, tapi ia tidak berani memeriksa rekaman itu lagi. Raka yang menyetir berusaha fokus pada jalan, sementara Alia terus melihat ke kaca spion belakang, seakan takut ada sesuatu yang mengikuti mereka. Hanya Damar yang akhirnya membuka suara. "Gue masih nggak percaya sama yang barusan terjadi." Gilang mendesah, suaranya pelan. "Lu nggak percaya? Gue yang pegang kamera aja nggak ngerti apa yang gue rekam tadi." Semua kembali diam. Mereka baru saja menghadapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi perasaan tidak nyaman itu belum hilang. Sekitar setengah jam setelah meninggalkan base camp, mereka berhenti di sebuah rest area kecil untuk membeli air dan menenangkan diri. Saat mereka turun dari mobil, Alia menahan tangan Raka. "Jangan jauh-jauh. Gue masih ngerasa ada yang aneh." Raka mengangguk. Mereka semua tetap berdekatan, tidak ingin berpencar. Gilang, yang masih penasaran, akhirnya memberanikan diri memeriksa kameranya lagi. Saat ia melihat rekaman terakhir, tubuhnya langsung membeku. Damar melihat perubahan ekspresinya. "Kenapa, Lang?" Gilang tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, ia memperlihatkan layarnya ke mereka semua. Di dalam video, saat mereka turun dari gunung, tepat di belakang mereka berlima, ada sosok pria tua yang ikut berjalan. Wajahnya masih samar karena kabut, tapi mereka semua langsung mengenali siapa dia. Itu kakek yang mereka temui di atas. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia ikut turun bersama mereka, tanpa mereka sadari? Nina langsung menangis, wajahnya ketakutan. "Kita harus pulang sekarang. Sekarang juga." Mereka semua bergegas kembali ke mobil, tidak ingin berada di tempat itu lebih lama. Namun, saat mereka hendak masuk, mesin mobil tiba-tiba mati. Seolah ada sesuatu yang menahannya agar tidak bisa bergerak. Dan di saat itulah, dari kaca belakang mobil, mereka melihat sesuatu berdiri di ujung parkiran. Sosok itu samar, dikelilingi kabut tipis. Sosok pria tua dengan sorot mata kosong. Dan kali ini, ia menatap mereka langsung. Mesin mobil masih mati. Mereka semua terjebak. Di luar, sosok pria tua itu masih berdiri di ujung parkiran. Matanya yang kosong seakan menatap mereka langsung, menembus kaca belakang mobil. Tidak ada yang berani bergerak. Jantung mereka berdetak kencang,
napas terasa berat. Nina mulai menangis. "Tolong, kita harus pergi dari sini." Alia menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia juga sama takutnya. Raka, yang duduk di kursi pengemudi, berusaha menghidupkan mesin mobil berulang kali. Tapi tidak ada reaksi. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Damar menelan ludah, matanya tidak lepas dari sosok itu. "Apa yang dia mau dari kita?" Gilang akhirnya mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kamera dan mengarahkannya ke sosok pria tua itu. Dan saat itu juga sosok itu mulai bergerak. Pelan. Berjalan ke arah mereka. Mereka semua panik. Tapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat sosok itu semakin dekat, bayangannya tidak terlihat di kamera. Gilang menurunkan kameranya perlahan, menatap langsung dengan mata telanjang. Sosok itu tetap ada. Tapi di layar kamera, tidak ada apa-apa. Saat itulah Raka akhirnya berteriak, "Kalian tunduk! Jangan lihat mata dia." Alia langsung menunduk, menarik Nina agar ikut bersembunyi di balik kursi. Damar memalingkan wajahnya ke arah lain. Tapi Gilang masih menatap langsung ke mata pria tua itu. Dan tubuhnya mulai kaku. Sosok pria tua itu kini berdiri tepat di luar mobil mereka. Ia tidak menyentuh kaca, tidak menggedor pintu. Hanya berdiri. Gilang masih terpaku, matanya menatap lurus ke arahnya. Bibirnya terbuka sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, suara berat dan berbisik terdengar memenuhi mobil. "Jangan kembali ke Lawu. Mereka sudah menandai kalian." Suara itu bukan dari Gilang. Dan bukan dari salah satu dari mereka. Itu suara pria tua itu. Masuk langsung ke kepala mereka. "Jika kalian kembali, kalian tidak akan bisa turun lagi. Pergi sekarang." Tepat setelah suara itu menghilang, mesin mobil menyala dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Raka langsung menekan gas sekuat tenaga. Ban mobil berdecit di atas aspal, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh. Dan saat mereka melihat kaca belakang untuk terakhir kalinya, sosok pria tua itu sudah tidak ada. Mobil melaju kencang menembus jalanan berliku, meninggalkan Gunung Lawu di belakang mereka. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang lagi. Mereka hanya ingin pulang. Nina masih menangis dalam diam, tubuhnya gemetar di samping Alia. Gilang duduk dengan wajah kosong, seakan pikirannya masih tertinggal di tempat tadi. Damar berulang kali melirik ke arah Raka yang menyetir dengan rahang mengatup rapat. Ketakutan masih menyelimuti mereka. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepala mereka. "Jangan kembali ke Lawu. Mereka sudah menandai kalian. Jika kalian kembali, kalian tidak akan bisa turun lagi." Apa maksudnya? Siapa yang telah menandai mereka? Kenapa mereka? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya pria tua itu? Mereka tiba di penginapan saat langit sudah mulai terang. Begitu mobil berhenti, Nina langsung keluar lebih dulu, muntah di semak-semak. Alia segera menyusulnya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Gilang akhirnya bersuara, meskipun suaranya lemah. "Kita harus bahas ini." Damar mengangguk. "Tapi bukan di sini. Kita masuk dulu." Mereka semua menuju kamar penginapan dengan langkah lemas. Tak ada yang tidur semalaman, dan ketegangan masih menggantung di udara. Begitu mereka duduk di dalam kamar, Raka akhirnya angkat bicara. "Gue nggak tahu apa yang baru aja terjadi. Tapi ada satu hal yang pasti." Semua menatapnya, menunggu. "Kita nggak bisa ceritain ini ke siapa-siapa." Mereka semua terdiam. Mereka tahu Raka benar. Siapa yang akan percaya kalau mereka bilang ada pria tua yang tidak terlihat di kamera? Siapa yang akan percaya kalau mereka bilang suara itu muncul langsung di kepala mereka? Alia menggigit bibirnya.
Tapi, kita nggak bisa pura-pura lupa gitu aja, Rak. Damar menghela napas panjang. Gue masih mikirin satu hal. Semua menoleh ke arahnya. Damar melanjutkan, kakek itu siapa dia sebenarnya? Alia mengusap wajahnya. Gue juga kepikiran itu. Dia nggak kayak hantu biasa, tapi juga bukan manusia. Nina akhirnya berbicara, suaranya gemetar. Dia nolong kita. Semua menoleh ke arahnya. Nina melanjutkan, dia nggak nyakitin kita. Malah dia yang kasih peringatan. Berarti dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Gilang menelan ludah. Apa maksudnya? Mereka sudah menandai kita. Raka mengepalkan tangan. Itu yang gue nggak ngerti. Siapa yang nandain kita? Buat apa? Keheningan memenuhi kamar. Tidak ada yang punya jawaban. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan sudah menghilang entah kemana. Dan satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah rasa takut yang masih tertinggal di hati mereka. Langit di atas penginapan mulai berubah warna, dari biru terang menjadi abu-abu pucat. Udara dingin masih terasa menusuk meski matahari sudah mulai naik. Di dalam kamar, Raka, Damar, Gilang, Alia, dan Nina masih duduk melingkar. Mata mereka sembab, wajah mereka lelah, tapi tidak ada yang berani memejamkan mata. Mereka masih memikirkan pria tua itu. Dan pesan terakhirnya. Mereka sudah menandai kalian. Kata-kata itu terus terngiang di kepala mereka. Siapa yang sudah menandai mereka? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nina memeluk lututnya, suaranya pelan, nyaris berbisik. Menurut kalian, kita benar-benar aman? Tak ada yang menjawab. Dalam hati, mereka tahu jawaban sebenarnya. Tidak. Mereka mungkin sudah turun dari Lawu, tapi rasa mencekam itu masih mengikuti mereka. Gilang akhirnya berdiri. Gue mau mandi dulu. Gue butuh air biar bisa mikir jernih. Tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke kamar mandi. Air keran menyala. Sementara itu, Damar meraih ponselnya, mencoba mencari informasi tentang kejadian aneh di Gunung Lawu. Ada banyak cerita orang hilang di Lawu, gumamnya. Alia melirik ke arahnya. Itu kita juga tahu, Dam. Bukan itu. Damar menatap layar ponselnya, wajahnya serius. Ada beberapa yang balik dengan selamat, tapi mereka semua punya satu kesamaan. Raka mengernyit. Apa? Damar mengangkat wajahnya. Mereka semua bilang ada yang menandai mereka. Seketika, ruangan menjadi lebih dingin. Nina menelan ludah. Terus, apa yang terjadi sama mereka setelah itu? Damar membaca lebih lanjut. Sebagian besar nggak pernah kembali ke Lawu. Alia menggigit bibirnya. Sebagian besar? Damar mengangguk pelan. Ada yang tetap nekat naik lagi. Dan suara air dari kamar mandi mendadak berhenti. Semua menoleh ke arah pintu kamar mandi. Gilang seharusnya masih di dalam. Tapi, kenapa dia tidak keluar? Raka bangkit, berjalan pelan ke arah pintu. Gilang? Tak ada jawaban. Ia mengetuk pintu. Lang? Lo nggak apa-apa? Masih sunyi. Alia dan Nina mulai saling menggenggam tangan. Damar ikut berdiri. Lang, jawab, dong. Tetap tak ada suara. Perlahan, Raka meraih gagang pintu. Ditariknya ke bawah. Terkunci. Sekarang Nina benar-benar panik. Kenapa dikunci? Lang, tolong jawab. Tiba-tiba. Tok. 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 Suara ketukan dari dalam kamar mandi. Suara itu pelan. Lambat. Berirama. Tok. Tok. Tok.
Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Damar mundur selangkah. Lang! Tiba-tiba, dari dalam kamar mandi, terdengar suara Gilang. Pelan. Berbisik. Tapi tidak seperti biasanya. Jangan buka. Semua terdiam. Damar menatap Raka dengan wajah panik. Gue nggak suka ini, Rak. Nina mulai menangis lagi. Tolong, ada apa sama Gilang? Alia memukul pintu dengan telapak tangannya. Lang! Lo kenapa? Tapi tak ada jawaban lagi. Hanya sunyi. Dan kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari dalam kamar mandi. Dari jendela kamar mereka. Mereka semua membeku. Kamar mereka ada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar jendela. Perlahan, Nina menoleh ke arah jendela. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Tangan Alia mencengkram bahunya. Nina, ada apa? Tapi Nina tidak bisa bicara. Ia hanya bisa menatap ke jendela, wajahnya pucat pasi. Raka mengumpulkan keberanian dan ikut menoleh. Dan saat itu juga, darahnya membeku. Di luar jendela, di antara tirai yang setengah tertutup, ada sepasang mata yang mengintip. Dan mata itu bukan milik manusia. Keheningan memenuhi kamar. Raka menahan napas, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Mata itu masih ada di sana. Mengintip di balik jendela. Mengawasi mereka. Nina mulai terisak, tubuhnya gemetar hebat. Alia segera menariknya ke pelukannya, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri juga ketakutan. Tok. 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 Ketukan itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras. Lebih menuntut. Damar mundur, punggungnya menabrak dinding. Kita harus keluar dari sini. Raka mengangguk cepat, pikirannya bekerja keras mencari jalan keluar. Mereka tidak bisa tetap di kamar ini. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Dan mereka tidak tahu apakah itu akan masuk atau tidak. Raka menoleh ke kamar mandi. Gilang masih di dalam. Kita harus bawa dia juga. Damar mendekati pintu kamar mandi, mencoba memutar gagangnya lagi. Lang! Buka pintunya. Tak ada jawaban. Sial. Alia bergerak ke sisi jendela, perlahan menarik tirai untuk melihat keluar. Napasnya tertahan di tenggorokan. Mata itu sudah hilang. Ia menoleh ke Raka, suaranya gemetar. Mereka udah nggak ada. Nina menggeleng cepat. Itu lebih buruk. Raka menatap mereka semua. Kita nggak bisa diam di sini. Kita harus keluar sekarang. Damar menendang pintu kamar mandi. Lang! Lo denger gue nggak? Hening. Kemudian gagang pintu berputar sendiri. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Dan Gilang berdiri di sana. Gilang keluar dengan langkah kaku. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan. Gak apa-apa, Lang? Tanya Alia hati-hati. Gilang tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke tempat tidurnya dan duduk di tepi kasur, menatap lantai. Raka mendekat, mengguncang bahunya. Lang, lo kenapa? Akhirnya, Gilang berbicara. Pelan. Datar. Kita harus pergi. Alia bertukar pandang dengan Damar. Kita juga udah bilang gitu tadi. Gilang menggeleng. Bukan pergi dari penginapan. Semua menatapnya. Gilang mengangkat wajahnya, dan kali ini matanya bukan hanya kosong. Matanya takut. Kita harus pergi dari kota ini. Hening. Jantung Raka berdebar kencang.
Lo ngomong apa, Lang? Gilang menarik napas dalam, suaranya gemetar. Tadi di kamar mandi, gue lihat sesuatu di cermin. Alia menelan ludah. Apa yang lo lihat? Gilang menatap mereka satu persatu, seakan memastikan mereka siap mendengarnya. Lalu, ia berbisik. Kita nggak sendirian di sini. Raka mengerutkan dahi. Maksud lo? Gilang mengepalkan tangannya. Gue ngeliat bayangan di belakang gue. Tapi pas gue noleh, nggak ada siapa-siapa. Nina mulai menangis lagi, tubuhnya semakin menggigil. Alia mencoba menenangkan, tapi dirinya sendiri juga takut. Damar menarik napas dalam. Kita nggak bisa di sini lama-lama. Raka mengangguk. Ambil barang kalian. Kita cabut. Tapi sebelum mereka bisa bergerak. Tok. 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 Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini, dari pintu kamar mereka. Tok. 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 Pintu kamar mereka bergetar. Nina mencengkeram tangan Alia erat-erat, air matanya tak terbendung. Damar menelan ludah, menatap pintu yang terus bergetar seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Raka memberi isyarat kepada mereka semua untuk diam. Ia perlahan berjalan mendekati pintu, menempelkan telinganya ke permukaan kayu itu. Hening. Tidak ada suara di luar. Raka menarik napas dan menguatkan diri. Ia menggenggam gagang pintu dan... Berat! Sesuatu menghantam pintu dari luar, membuat seluruh ruangan bergetar. Nina menjerit tertahan, dan Alia segera menutup mulutnya. Kita nggak bisa keluar lewat pintu. Raka mundur, matanya penuh ketegangan. Damar menoleh ke jendela. Kita harus cari jalan lain. Gilang yang masih duduk di tepi kasur tiba-tiba berbisik. Mereka sudah masuk. Alia menoleh cepat. Apa? Gilang mengangkat wajahnya. Matanya yang sebelumnya ketakutan kini kosong. Dingin. Mereka ada di sini. Seketika, lampu kamar padam. Ruangan jatuh dalam kegelapan total. Alia mencengkeram bahu Nina, sementara Damar meraba-raba sakelar di dinding. Tidak ada gunanya. Lampu tidak mau menyala. Jangan bergerak, bisik Gilang. Suaranya aneh. Bukan seperti dirinya yang biasa. Jantung Raka berdebar kencang. Kenapa? Hening. Gilang menelan ludah sebelum akhirnya menjawab. Karena mereka ada di sini, di dalam ruangan ini bersama kita. Suasana semakin mencekam. Nafas mereka terdengar cepat dan putus-putus. Dan saat itulah, Nina menjerit keras. Seseorang menarik kakinya ke bawah tempat tidur, Alia bergegas menarik tubuh Nina ke pelukannya, sementara Raka mengarahkan ponselnya ke bawah tempat tidur dan menyalakan senter. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi Nina masih menangis ketakutan. Aku ngerasain tangan yang dingin banget. Gilang tiba-tiba berdiri. Dengan langkah perlahan, ia menuju ke jendela. Damar mengerutkan dahi. Lang, lo mau kemana? Gilang tidak menjawab. Ia menyentuh tirai jendela, lalu menyingkapnya sedikit. Dan saat itulah, sosok mengerikan menempel di kaca jendela. Matanya hitam pekat, wajahnya penuh luka dan darah kering, serta mulutnya menganga seakan ingin menelan mereka semua. Alia berteriak, mundur dengan panik. Gilang hanya berdiri diam, memandangi makhluk itu tanpa ekspresi. Lalu makhluk itu tersenyum. Cerak! Kaca jendela pecah. Lari! Raka menarik tangan Gilang, menyadarkannya dari keterkejutan. Damar membuka pintu kamar dengan paksa, dan kali ini, tidak ada yang menghalangi mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berhamburan keluar dari kamar, berlari menyusuri lorong penginapan yang gelap. Alia menoleh ke belakang. Makhluk itu mengejar mereka,
Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sepanjang lorong, setiap kamar yang mereka lewati kini terbuka, dan dari dalamnya, sosok-sosok hitam dengan mata merah mulai keluar satu persatu. Nina hampir pingsan karena ketakutan. Mereka ada di mana-mana. Damar menuntun mereka ke tangga darurat. Ke bawah. Cepat. Langkah kaki mereka berpacu dengan suara gemuruh dari belakang. Nafas tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis. Raka berlari di depan, menendang pintu keluar dengan sekuat tenaga. Dan mereka akhirnya keluar dari penginapan itu. Mereka tidak berhenti berlari sampai berada jauh dari gedung penginapan yang kini tampak seperti bangunan tua yang terbengkalai. Nina terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas. Alia memeluknya erat, berusaha menenangkan. Raka menatap ke arah bangunan. Itu bukan penginapan tempat kita nginep, kan? Gilang akhirnya bersuara, dengan suara lirih. Kita nggak pernah nginep di penginapan itu. Damar menoleh dengan ekspresi bingung. Maksud lo? Gilang mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi ketakutan. Kita sudah tersesat sejak malam pertama di Gunung Lawu. Dan tempat yang kita tinggali tadi itu bukan penginapan. Itu adalah tempat tinggal mereka. Raka merinding hebat. Alia berbisik, suaranya bergetar. Lalu, kita sekarang ada di mana? Semua menoleh ke sekeliling. Jalanan yang seharusnya ada di depan mereka sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah hutan gelap. Dan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Hutan di sekeliling mereka terasa semakin pekat. Suara langkah kaki samar terdengar dari segala arah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Nina memegang tangan Alia erat-erat, tubuhnya masih gemetar. Gimana ini? Kita nggak ada di jalan yang tadi. Raka mengedarkan pandangannya. Ia yakin sebelumnya mereka keluar dari penginapan, atau apapun tempat itu, ke arah jalan utama. Tapi sekarang, di mana jalan itu? Tidak ada yang tahu. Damar berusaha tetap tenang. Kita harus berpikir jernih. Jangan panik. Jernih gimana, Dam? Alia membalas dengan suara bergetar. Jalan yang tadi ada, sekarang nggak ada. Ini udah bukan dunia kita lagi. Hening. Ucapan Alia menohok mereka semua. Gilang yang sejak tadi diam akhirnya bicara, suaranya lebih rendah dari biasanya. Gue rasa, kita nggak benar-benar keluar dari tempat itu. Raka menoleh. Maksud lo? Gilang menelan ludah. Gue nggak tahu di mana kita sekarang, tapi rasanya kita masih ada dalam dunia mereka. Dunia yang sengaja dibuat supaya kita nggak bisa pulang. Damar menggeleng, mencoba menyangkal. Nggak mungkin. Tapi mereka semua tahu. Ini bukan dunia mereka lagi. Mereka akhirnya sepakat untuk tetap berjalan. Satu-satunya cara keluar adalah dengan mencari jalan utama. Tapi setelah hampir 1 jam berjalan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka kembali ke tempat yang sama. Astaga, nggak mungkin, Raka berbisik. Nina mulai menangis. Kita muter-muter di tempat yang sama. Mereka melihat sekeliling dengan panik. Pohon-pohon yang mereka tandai sebelumnya masih ada. Batu besar yang sempat mereka lewati pun kembali terlihat. Alia menggigit bibirnya. Kita terperangkap dalam lingkaran. Jadi gimana sekarang? Gilang menoleh ke Raka. Lalu, tiba-tiba. Baliklah. Suara berat bergema di telinga mereka. Mereka semua menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Baliklah, kalian tidak boleh di sini. Suaranya berulang, datang dari segala arah. Nina semakin menangis, tubuhnya lemas. Alia berusaha menenangkannya, tapi matanya juga berkaca-kaca. Damar menelan ludah. Siapa yang ngomong? Hening. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang.
dan sesuatu muncul di depan mereka. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah yang nyaris tidak terlihat. Matanya merah menyala, sorotannya tajam menusuk. Mereka semua membeku. "Siapa Anda?" Raka akhirnya bertanya dengan suara serak. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi mereka. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang mereka. Damar menoleh dan langsung merinding. Di belakang mereka, ada puluhan sosok hitam berdiri tanpa suara. Matanya kosong, tubuhnya bergetar seolah siap melompat kapan saja. Alia mundur selangkah. "Kita harus kabur." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sosok berjubah hitam itu berbicara. "Pergilah sebelum semuanya terlambat." Nina terisak. "Kita mau pergi, tapi jalannya selalu kembali ke sini." Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba jalanan di depan mereka berubah. Pohon-pohon yang semula menghalangi kini bergeser, membentuk jalur yang lebih terang. "Jalan keluar?" Gilang menelan ludah. "Apa kita harus percaya?" Raka tidak berpikir lama. "Kita nggak punya pilihan lain." Dengan sisa tenaga mereka berlari menembus jalan yang baru terbuka itu. Dan saat mereka menoleh ke belakang, semuanya sudah menghilang. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya melihat sesuatu yang familiar. Jalan utama. Lampu-lampu kendaraan tampak di kejauhan, suara klakson dan angin malam menyentuh kulit mereka. Mereka akhirnya keluar dari hutan itu. Nina langsung menangis terseduh, memeluk Alia. Gilang dan Damar duduk terengah-engah di tepi jalan, sedangkan Raka masih berdiri, menatap ke arah hutan yang baru mereka tinggalkan. "Apa kita benar-benar selamat?" Damar bergumam. Gilang menghela napas. "Kayaknya iya." Tapi Raka tidak menjawab. Karena di dalam hatinya, ia tahu sesuatu masih belum selesai.